Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat video tentang mencari referensi yang kredibel dan mengelola referensi melalui Mendeley. Perkenalkan, berikut anggota kami. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Iftitah, NRP 5008201021 dari Departemen Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Rodia Ramadhana Rosadi, NRP 5008201030 dari Departemen Teknik Kimia. Perkenalkan, saya Admiral Yagi Al-Ghifari, NRP 5008201003 dari Departemen Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Nureni Septi Fidianti dengan NRP 500820103039 dari Departemen Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Tiara Noviad, NRP 5008208201012 dari Departemen Teknik Kimia. Selamat menyaksikan. Praktik menelusuri referensi yang kredibel, yaitu 1. Karya tulis ilmiah yang baik berisi informasi aktual atau informasi yang terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mengandung dialog keilmuan. 3. Disajikan secara sistematis. 4. Memiliki tingkat keterbacaan yang baik sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Sumber referensi, basis data akademik dan cetak. Contohnya artikel ilmiah, buku, tugas akhir, laporan penelitian, makalah ilmiah, dan lain-lain. Itu harus dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Dalam membuat karya tulis ilmiah, kita dapat mencari dari sumber jurnal ilmiah. Kenapa harus jurnal ilmiah? Karena jurnal ilmiah itu adalah suatu wadah publikasi ilmiah yang diterbitkan secara berkala sesuai bidang dan ruang lingkup keilmuan atau profesi tertentu. Biasanya memiliki gaya, selingkung, dan format penulisan tertentu. Nah, ini adalah contoh dari artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah ini harus memuat berita yang aktual, mudah ditelusuri, mudah didapat, jumlah halaman relatif sedikit. Nah, untuk mengetahui kredibilitasnya, kita dapat melihat penerbit dan pengindeks jurnal ilmiah. Selanjutnya adalah menelusuri sumber referensi yang kredibel. Yang pertama, kita harus menentukan topiknya, misalnya social distancing di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, kita harus mencari artikel atau buku yang berkaitan dengan topik tersebut. Kita dapat mencarinya di pencarian Google Akademia, penerbit atau jurnal dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selanjutnya adalah memilih dan membaca artikel atau buku yang sesuai. Mengamati penggunaan kata kunci dalam abstrak, lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik. Selanjutnya, menggunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Mulailah melihat daftar pustaka sebagai acuan penelusuran sumber informasi kita berikutnya. Contohnya jurnal ilmiah itu dapat kita cari di iptek.its.ac.id. Nah, kita bisa mencari contoh jurnalnya dengan mengklik di sini. Misalnya jurnal tentang humaniora. Misalnya kita akan mendapatkan beberapa jurnal dan kita dapat memilih beberapa jurnal tersebut sesuai dengan keinginan kita. Misalnya jurnal yang ini. Nah, selanjutnya artikel jurnal ini dapat kita unduh di sini. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan artikel jurnal tersebut. Saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalam Mendeley. Jadi di sini saya akan membuka Mendeley-nya dulu. Ya, jadi ini untuk pertama kita harus membuat akun dulu, tetapi saya sudah mempunyai akunnya, jadi tinggal memasukkan akunnya saja. Ya, jadi ini tampilan pertama apabila kita membuka Mendeley. Kita close saja.
Lalu fitur yang pertama yaitu kita dapat menyambungkan dengan Microsoft Word agar kita bisa mengutip citasi dan daftar pustakanya. Jadi caranya ini kita pencet tools, lalu di sini ada install this Word plugin. Nah, jadi kalau sudah begini, kita cek dulu. Oh, jadi kalau sudah ada tulisan begini, berarti sudah bisa nyambung dengan Microsoft Word-nya. Nah, nanti cara untuk membuat citasi dan daftar pustakanya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tiara. Lalu yang kedua, di sini kita bisa dengan memencet literatur search, kita bisa mencari suatu buku. Contohnya, misal kita klik ya, di sini akan muncul banyak literatur terkait etika akademik. Ya, di sini ada abstrak, katalog, dan ini ada digital object identifier atau DOI. Ini apabila kita copy, kita bisa melihat filenya secara langsung lewat aplikasi Sci-Hub. Nah, di sini apabila kita copy paste, nah di sini akan muncul. Lalu kita juga bisa lihat full text-nya. Di sini kita bisa lihat. Nah, jadi aplikasi Sci-Hub yang tadi saya pakai itu bisa membuka artikel yang bisa dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang berbayar pun juga bisa dibuka lewat Sci-Hub tadi. Jadi seperti aplikasi terobosan bagi yang ya menggunakan yang gratis begitulah. Tidak perlu membayar. Nah, ini bisa kita lihat contohnya, PDF-nya. Lalu fitur yang terakhir yaitu kita bisa memasukkan file yang kita punya. Misalnya kita mempunyai buku e-book begitu. Lalu ini bisa kita ambil melalui file, lalu di sini ada add files. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Septi. Dalam mengelola referensi di Mendeley, kita dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu yang pertama, cara manual, dan yang kedua, cara otomatis. Cara manual ini dapat kita lakukan dengan mengklik Add, lalu kita pilih Add Entry Manually. Nah, di sini ada beberapa jenis tipe referensi, seperti buku dan yang lain-lain. Di sini saya akan mencontohkan jenis jurnal artikel dan sebelumnya saya sudah menyiapkan jurnal tersebut. Kita langsung saja mengisi satu persatu bagian yang kosong ini. Yang pertama itu judul. Langsung saja kita copy judul tersebut. Kita paste. Yang kedua, author. Di sini kita bisa lihat terdapat 3 author. Langsung saja kita mengkopinya. Lalu kita paste di sini. Yang ketiga untuk nama jurnalnya. Di sini nama jurnalnya yaitu Jurnal Penelitian Humaniora. Langsung saja kita copy dan kita paste. Untuk tahun jurnalnya kita bisa lihat di dokumen ini, yaitu tahun 2009. Selanjutnya, untuk volume, kita bisa lihat di dokumennya lagi. Di sini tertera volume 10. Lalu, untuk nomornya, di sini nomor 2. Dan jumlah halaman yang digunakan referensi ini yaitu dari halaman 198 hingga 210. Kemudian untuk abstrak kita bisa lihat di dokumen tadi. Kita langsung saja copy. Nah, selanjutnya untuk kata kuncinya kita bisa lihat lagi di sini. Terdapat 3 kata kunci. Langsung saja copy.
lalu paste. Kita juga bisa menambahkan file tadi dengan cara mengklik add file ini. Lalu kita pilih file yang tadi, klik open. Nah, selanjutnya kita klik save. Kita bisa lihat di sini detail referensi yang akan kita gunakan. Itulah referensi jurnal yang kita input datanya secara manual. Selanjutnya, untuk cara otomatis, langsung saja kita mengklik add yang tadi. Langsung saja kita pilih add file, dan langsung kita pilih file yang akan kita gunakan sebagai referensi. Lalu klik open. Secara otomatis, file yang tadi kita masukkan secara langsung bisa masuk di Mendeley ini. Kita juga bisa lihat detailnya di sini. Begitulah cara mengelola referensi di Mendeley. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan citasi dan daftar pusaka di Microsoft Word dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Pastikan juga jika Microsoft Word kalian teman-teman sudah tersambung dengan Mendeley. Langsung saja kita buka Microsoft Word. Nah, di Microsoft Word kita klik menu reference di sini. Kemudian ketika kita ingin mengutip sesuatu dari jurnal orang lain, perlu ditambahkan citasi agar dikira teman-teman tidak memplagiat karya orang lain. Di sini saya sudah mengutip beberapa kalimat dari jurnal orang lain. Oke. Nah, untuk menambahkan citasi, teman-teman bisa klik menu Insert Citation di sini. Oke, pastikan juga jurnal yang kalian kutip sudah ada di library kalian. Nah, masukkan di kolom berdasarkan nama pengarang, judul atau tahun jurnal yang ingin kalian citasikan. Oke. Setelah itu klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Teman-teman juga bisa menyesuaikan model citasi berdasarkan keinginan masing-masing. Nah, kita bisa memilih stylenya di kolom sini. Tersedia banyak style, tinggal disesuaikan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, setelah membuat citasi, teman-teman juga bisa membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley ini. Tentunya hal ini memudahkan teman-teman ketika membuat karya ilmiah yang mungkin biasanya harus mengetik satu-satu. Sekarang membuat daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley cuma butuh 3 detik. Jadi ketika ingin menambahkan daftar pustaka, langsung saja klik klik insert bibliografi di sini. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ada 2 daftar pustaka. Karena saya memasukkan ada 2 citasi di sini dan sudah terinput otomatis di bawah sini. Daftar pustaka ini juga bisa dirubah-rubah sesuai style yang teman-teman inginkan. Nah, di kolom sini juga bisa dirubah style yang sesuai yang diinginkan. Oke. Sudah selesai. Mudahkan teman-teman dalam membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley ini. Begitulah penjelasan kami dari kelompok 1 tentang mencari referensi yang kredibel dan menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley. Apabila ada perkataan atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.